Baik, adik-adik, kita mulai dulu ya. Insya Allah kita akan mulai kelasnya. Baik, kakak buka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, gimana adik-adik kabarnya? Sehat ya semua ya? Alhamdulillah. Oke, Anggi sehat, Anggi. Ya Kak, Alhamdulillah sehat. Cek sound dulu ya, cek sound dulu ya. Nashwa, sehat Nashwa? Nashwa. Ada Rizka, Rizka sehat Rizka. Oke. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat semua ya. Baik, kakak ucapkan selamat datang kembali di kelas UTBK online gratis dari Kak Adam ya, dari Bimbel Mentor Matematika bersama Kak Adam. Sekali lagi sebelumnya mohon maaf kakak mengucapkan permohonan maaf terlebih dahulu ya, karena seharusnya kelas ini itu dilaksanakan hari Sabtu minggu kemarin harusnya ya, seharusnya dilaksanakan hari Sabtu minggu kemarin, tapi kebetulan memang minggu kemarin kakak ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan sehingga kelasnya itu kakak geser di Sabtu minggu ini. Dan kebetulan juga harusnya itu kelasnya itu tadi sore gitu ya. Harusnya kelasnya itu tadi sore jam setengah 4 sampai jam 5 atau setengah 6 gitu. Tapi kebetulan lagi kakak tadi itu ada agenda yang nggak bisa ditinggalkan gitu ya. Tadi itu ada agenda pelatihan untuk persiapan UTBK di tahun 2024 ini. Jadi jadwalnya mohon maaf sekali lagi kakak geser di malam hari ini. Jadi kakak jadwalnya ini di malam minggu gitu ya, malam-malam. Nah ini sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah bergabung ini malam minggu ya. Sambil bermalam minggu adik-adik bisa belajar itu luar biasa gitu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk apa ya, untuk belajar seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kakak mengucapkan mohon maaf, kemudian terima kasih adik-adik yang sudah bergabung. Nanti sambil menunggu yang lain, sambil berjalan saja gitu ya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini adalah kelas di Bimbel Mentor Matematika yang ketiga, seperti itu ya. Di sebelumnya kita sudah ada dua kelas online gratis, silakan nanti adik-adik bisa cek rekamannya jika ingin melihat atau yang ketinggalan itu ya. Silakan bisa cek di YouTube Mentor Matematika, searching aja Mentor Matematika seperti itu. Di situ ada dua kelas yang sudah kita laksanakan. Pertemuan pertama waktu itu bahas tentang himpunan atau apa itu ya, himpunan. Kemudian yang kedua, pertemuan pertama tentang eksponen gitu ya. Kemudian yang kedua itu tentang himpunan. Nah, hari ini yang ketiga kita akan membahas salah satu materi di TPS UTBK juga untuk pengetahuan kuantitatif itu adalah persamaan garis lurus. Insya Allah nanti di ke depan kakak akan buat kelas online lagi dengan materi-materi yang lain gitu ya. Atau nanti mungkin kakak akan buat kelas untuk penalaran matematika seperti itu. Nah, khusus untuk hari ini kita fokus untuk materi pengetahuan kuantitatif terlebih dahulu. Tapi nanti kita juga akan buka untuk kelas penalaran matematika. Nah, seperti yang sudah di-share hari ini, insya Allah materinya adalah persamaan garis lurus. Nah, nanti kita akan bahas apa saja yang dibahas pada materi persamaan garis lurus, kemudian contoh-contoh soal di UTBK tentang persamaan garis lurus itu seperti apa, seperti itu. Nah, sekedar informasi untuk materi persamaan garis lurus di UTPS UTBK itu termasuknya soal kategori mudah gitu ya. Jadi ketika adik-adik menjumpai soal persamaan garis lurus ya, seharusnya adik-adik semuanya bisa mengerjakannya dengan baik gitu dan benar seperti itu. Karena untuk persamaan garis lurus itu di TPS UTBK itu termasuknya dalam soal-soal yang seharusnya bisa adik-adik kerjakan atau tergolong mudah seperti itu. Itu ya. Baik, langsung saja kita mulai kelasnya. Kakak share dulu ya. Kakak share dulu screen-nya. Ini sudah kelihatan ya adik-adik semua ya. Ya Kak. Baik, oke.
Sudah kelihatan, langsung saja kita bahas. Nah, topik kali ini adalah tadi persamaan garis lurus. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam apa itu persamaan garis lurus. Oke, di pertemuan kali ini untuk persamaan garis lurus ada beberapa poin yang akan kita bahas ya. Yang pertama ini ada bentuk umum persamaan garis lurus, gitu ya. Jadi adik-adik semuanya harus tahu nih bentuk persamaan garis lurus itu seperti apa, ya. Kemudian ada gradien garis lurus. Gradien itu adalah kemiringan ya. Jadi garis itu kan punya nilai kemiringan. Nah, nilai kemiringan itu disebut gradien atau slope bahasa Inggrisnya seperti itu. Kemudian nanti ada persamaan garis lurus itu sendiri. Kemudian ada hubungan dua garis terhadap gradien, ya. Ketika ada garis yang sejajar, seperti apa hubungannya dengan gradiennya dan seterusnya. Kemudian nanti ada jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis seperti itu. Nah, ini sifatnya yang jarak titik ke titik dan titik ke garis nanti sifatnya hanya tambahan saja gitu ya. Nanti kita lebih fokus ke poin 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang terakhir nanti kita akan bahas beberapa soal UTBK berkaitan dengan persamaan garis lurus. Ya, itu topik yang akan kita bahas. Baik, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Nah, poin yang pertama ini adalah bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, adik-adik semua harus paham atau harus tahu wajib hukumnya mengetahui persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu seperti apa, Kak? Bentuk umumnya secara umum seperti ini. Yang pertama, Y sama dengan MX plus C. Ya, jadi Y sama dengan MX plus C. Ini koefisien Y-nya berapa? Berarti kalau seperti ini ya. Koefisien Y-nya berapa? Ini kan koefisien Y-nya kalau tidak ada angkanya berarti nilai koefisien Y-nya 1 ya, seperti itu. Nah, ketika ada bentuk persamaan garis lurus yang seperti ini, Y sama dengan MX plus C, maka nilai gradien atau kemiringan garisnya itu adalah M. Apa itu M? Kalau kita acukan dengan bentuk persamanya, M ini adalah koefisien dari X atau variabel X seperti itu. Jadi ketika ada bentuk Y sama dengan MX plus C dengan catatan koefisien Y-nya itu 1 seperti ini, bukan 2Y, 3Y, dan seterusnya ya. Maka nilai gradiennya itu adalah koefisien X atau koefisien atau angka yang nempel dengan variabel X seperti itu. Ini adalah gradiennya. Itu yang pertama. Kemudian atau ada bentuk lain seperti ini. Nah, bentuknya seperti apa, Kak? AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi ruas kanannya itu nilainya 0. Nah, ketika ada bentuk persamaan garis seperti ini, maka nilai gradien atau kemiringannya itu adalah M. M itu apakah? M itu bisa kita definisikan sebagai apa? Min A per B. Jadi ada minnya ya, min A per B. A itu apa? Kalau kita cek di persamaannya, A itu adalah koefisien X. Koefisien variabel X, kemudian B itu apa? B itu adalah koefisien variabel Y. Nah, seperti itu. Baik, biar lebih jelas ya, kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan gradien atau kemiringan garis dari persamaan garis berikut. Nah, yang nomor 1, min Y sama dengan 2X plus 3. Nah, ini kalau mau kita bawa ke bentuk yang pertama bisa. Cuma, kalau bentuk yang pertama ini, koefisien Y-nya itu harus positif. Y sama dengan MX plus C. Nah, ini kan masih negatif. Nah, ini berarti kita rubah, berarti kita min Y sama dengan 2X min 3. Ini kita kalikan semuanya. Kita kalikan dengan apa? Dengan negatif 1. Gitu ya. Sehingga menjadi apa? Sehingga menjadi negatif Y dikalikan 1 adalah Y sama dengan negatif 2X dikali negatif 1, negatif 2X, kemudian negatif 3 dikali negatif 1 adalah plus 3. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk persamaan umumnya, ya. Yaitu persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Maka dari sini gradiennya adalah apa? Gradiennya adalah koefisien X. Maka nilai M atau gradien koefisien X-nya berapa nih? Min 2.
Seperti itu. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, Kak. Siap. Untuk soal kedua, tentukan gradien dari garis ini. Nah, ini adik-adik bisa memilih ya. Bisa memilih untuk soal nomor 2 ini, boleh adik-adik bawa ke bentuk yang pertama ini, bentuk pertama, atau ke bentuk yang kedua. Nah, kalau mau dibawa bentuk pertama, harus dibuat dalam Y sama dengan seperti itu. Nah, misal kita buat dalam bentuk pertama. 2Y sama dengan 4X ditambah 8. Nah, kalau bentuk pertama, koefisien Y-nya itu harus 1. Nah, sedangkan di sini koefisien Y-nya 2. Maka biar 1, otomatis kita bagi semuanya dengan 2. Gitu. Atau kita kali dengan setengah gitu ya. Kita bagi 2, maka hasilnya adalah 2Y dibagi 2, hasilnya Y sama dengan 4X dibagi 2, hasilnya 2X ditambah 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Nah, sudah seperti ini. Ini mengikuti bentuk yang pertama. Kalau mengikuti bentuk yang pertama ini, maka nilai gradiennya adalah koefisien dari X. Berapa koefisien X-nya? 2. Dengan demikian, untuk soal nomor 2, gradien garisnya adalah 2. Atau Kak, boleh nggak bentuk soal kedua ini kita bawa ke bentuk yang kedua? Boleh. Bentuk kedua ini apa? Ruas kanannya harus sama dengan 0. Maka bisa kita rubah. 2Y sama dengan 4X ditambah 8. Nah, ruas kanannya ini kita pindahkan semua ke ruas kiri, gitu ya. Sehingga jadinya 2Y, ini 4X positif, pindah ruas jadinya negatif 4X, 8 pindah ruas jadinya negatif 8 sama dengan 0. Nah, ini sudah mengikuti bentuk yang kedua. Ruas kanannya sama dengan 0. Nah, kalau ruas kanannya sama dengan 0, kalau bentuk kedua, maka cara menentukan gradiennya gimana? Min A per B. Atau min koefisien X, min A per B. Atau min koefisien X ya. A itu koefisien X berapa? Koefisien X-nya adalah negatif 4. Min 4 per B. B itu apa? Koefisien Y. Koefisien Y-nya adalah 2. Nah, seperti itu. Maka negatif kali negatif 4 tadi adalah positif 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, seperti itu. Jadi sama ya. Baik dirubah ke dalam bentuk pertama atau kedua, sama saja. Ya, hasilnya pasti sama. Tinggal nanti adik-adik bebas memilih mau dibawa ke bentuk pertama atau bentuk yang kedua. Nah, berikutnya untuk yang bentuk ketiga, nah ini juga sama ya. Kalau kakak lebih sering atau lebih senang pakai bentuk yang kedua. Jadi cukup kita ambil koefisien X dan kita ambil koefisien Y. Maka untuk soal nomor 3 ini, nilai M atau gradiennya adalah min A per B. A itu apa? A itu koefisien X berapa di sini? 2 dibagi koefisien Y. Koefisien Y-nya, nah kita lihat sebelah kirinya ini apa? Min atau plus? Kalau min ya berarti min 3. Nah, min dibagi min hasilnya positif, berarti 2 per 3. Seperti itu. Ini adalah nilai gradien untuk garis yang ketiga. Sampai di sini adik-adik silakan ada yang mau ditanyakan atau tidak? Atau kita lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke, jadi Lanjut, Kak. sekali lagi eh, kakak serahkan ke adik-adik semua ya untuk mencari gradien suatu garis boleh dibawa ke bentuk pertama atau bentuk yang kedua. Tapi catatannya ya, kalau mau dibuat dalam bentuk pertama, koefisien Y-nya itu harus 1 nilainya. Dan itu positif. Maka ketika koefisien Y-nya sama dengan 1, maka gradiennya itu adalah koefisien yang koefisien X gitu ya, atau angka yang nempel dengan X seperti itu. Tapi kalau mau menggunakan bentuk yang kedua, maka di sini kalau ada diperhatikan itu variabel X dan variabel Y-nya itu dalam satu ruas ya. Jadi harus dalam satu ruas. Kak, kalau C-nya itu enggak di sebelah kiri, boleh nggak? Boleh. Yang penting variabel X dan variabel Y-nya itu harus satu ruas. Nah, nanti tinggal menggunakan rumus saja min A per B, di mana A itu koefisien X, B-nya itu adalah koefisien Y. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya.
Baik, untuk poin berikutnya, nah ini adalah gradien. Nah, gradien tadi sudah kakak singgung, gradien ini adalah kemiringan. Ya, gradien ini adalah kemiringan garis. Kemiringan garis. Gradien ini simbolnya adalah M, gitu ya. Gradien garis disimbolkan dengan M, gitu ya. Kemudian dapat ditentukan dengan 3 cara. Nah, ada 3 cara. Yang pertama, jika garisnya melalui 2 titik. Titik apa? Titik A, misalkan koordinatnya X1, Y1, dan titik B koordinatnya X2 dan Y2, maka mencari gradiennya berapa Kak rumusnya? Nah, seperti ini. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Contoh, tentukan gradien garis jika garis tersebut melalui titik 2,3 dan 4,1. Nah, ini titiknya bebas ya. Maksudnya seperti ini. Kan ada 2 titik. Ini X1 boleh, ini Y1. Atau ini X2, ini Y2. Mana yang X1, Y1 bebas. Misalkan ini X2, Y2 boleh. Ini X1, Y1 boleh. Asal harus sama. Kalau di sini X1, ya di sini harus Y1. Jangan di sini X1, sini Y2. Nggak boleh. Gitu ya. Jadi penamaan X1, Y1-nya itu bebas dari mana saja. Gitu. Asal harus sama. X1, Y1 ya satunya lagi X2, Y2 seperti itu. Nah, maka ketika ada soal seperti ini, mencari gradiennya ya kita gunakan rumusnya saja. Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Sehingga nilai gradiennya Y2 itu adalah 1 dikurangi Y1-nya adalah 3, gitu ya. Kemudian dibagi X2-nya itu 4 dikurangi X1-nya itu adalah 2. Sehingga nilai gradiennya adalah 1 kurangi 3 negatif 2 dibagi 4 kurangi 2 adalah 2. Nah, positif bagi negatif hasilnya negatif. 2 dibagi 2, 1. Berarti nilai gradiennya adalah negatif 1. Nah, ini untuk soal yang pertama. Jadi, poinnya di sini adalah untuk menentukan gradien garis yang melalui 2 titik, adik-adik silakan bisa menggunakan rumus ini. Kemudian penamaan X1 dan Y1-nya itu bebas ya. Baik X1, Y1 atau ini X2, Y2 itu nanti hasilnya sama saja. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke bentuk yang kedua. Ya, jadi bentuk pertama ini ketika melalui 2 titik. Nah, bentuk kedua ini ketika apakah? Jika garis memotong sumbu X. Nah, di sini memotong sumbu X di titik B,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,A. Maka nilai gradiennya adalah min A per B. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita bisa kerjakan untuk soal ini. Tentukan gradien garis jika garis tersebut melalui titik 0,2 ya, 0,2 dan 3,0 ya. Berarti ini seakan-akan 0,A gitu ya. 0,A ini seakan-akan B,0 seperti itu. Maka nilai gradiennya adalah langsung saja negatif A per B seperti itu. Maka nilai gradiennya min A, A-nya berapa? A-nya berarti 2 ya. A-nya 2 per B-nya adalah 3. Nah, selesai seperti itu. Itu ya. Atau apa namanya ini bentuk ini memotong sumbu X di B,0 ini kan bisa kita ilustrasikan gambarnya seperti ini adik-adik. Kita ada sumbu kartesius ya, bidang kartesius ini X ini Y. Ini berarti di B,0. Nah, di sini titik B, kemudian di sini berarti titik A. Nah, garisnya seperti ini. Nah, gitu. Ini berarti di sini titiknya apa itu B,0 ya, B,0. Kalau di sini berarti titiknya 0, seperti itu. Ya. Jadi gradien itu adalah apa ini? Misalkan kita ilustrasikan di berdasarkan soal ini berarti 0,2 misalkan di sini 2 0,2 kemudian 3,0 di sini. Nah, 3,0. Nah, seperti ini. Ini gradiennya M adalah negatif 2 per 3. Jadi jaraknya ini sumbu dari titik 0,0 ini jaraknya ini kan 2 satuan jaraknya. Kemudian ini jaraknya 3. Nah, seperti itu. Jadi bisa tuh adik-adik dari sini bisa menyimpulkan oh bahwa gradien itu adalah perbandingan antara jarak
titik 0,0 ya, jarak titik 0,0 dengan titik potong Iya. sumbu Y ya. Enggak, ini Kemudian bukan Zoom yang bayar. dibagi jarak dari 0 ke titik potong dengan sumbu X gitu. Iya. Kemudian kenapa nilainya negatif? Nah, ini Tapi itu adik-adik perlu dari perlu nggak boleh dipahami ya. Gradien itu, nah, misalkan kakak punya garis seperti ini. dibakar. Bukan dibakar dia Nah, apa ya? kemudian garis seperti ini. Gitu. Oke. Antara gambar 1 dan gambar 2, mana yang gradiennya positif? Roti Silakan. bawah. Gambar 1 atau gambar 2 yang positif? Gambar 2, Kak. Gambar 1 atau 2? Gambar 2 yang gradiennya positif. Ayo. Cara membaca garis. Nah, ini informasi ya. Jadi adik-adik, ketika ada garis itu kita membacanya dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan dia naik, berarti dia gradiennya positif. Tapi kalau dari kiri ke kanan dia turun, berarti dia gradiennya negatif. Nah, untuk garis pertama, kita cek dari kiri ke kanan. Dia naik atau turun? Naik. Naik, maka ini otomatis gradiennya lebih dari 0. Atau M-nya gradiennya itu adalah positif, seperti itu. Nah, untuk garis yang kedua, dia dari kiri ke kanan dia turun. Berarti otomatis gradiennya M kurang dari 0. Kurang dari 0 itu kan negatif 1, negatif 2, berarti otomatis dia negatif gitu. Paham ya, adik-adik ya? Oh iya, Kak. Nah, ini konsep dasar banget. Ini sekali lagi konsep dasar banget ya. Jadi kita bisa menentukan nilai suatu gradien ya positif atau negatif garis ya, gradien suatu garis positif atau negatif dengan melihat grafiknya. Kalau grafiknya dari kiri ke kanan dia naik seperti ini ya, ini kakak ilustrasikan aja dari kiri ke kanan ada panahnya naik, berarti dia lebih dari 0 gradiennya atau positif. Tapi kalau dia dari kiri ke kanan turun ya, dia gradiennya kurang dari 0 atau negatif seperti. Nah, ini contohnya sudah. Ini ada garis titik potongnya 0,2 dan 3,0. Nah, kalau adik-adik perhatikan, ini kan garisnya turun. Dari kiri ke kanan, dia turun. Nah, otomatis dia nilainya negatif. Nah, ini udah ada nilainya. Min 2/3. Seperti itu. Ya, itu catatan untuk poin kali ini. Oke, kita masuk ke poin berikutnya. Yang ketiga, ini jika garis membentuk sudut sebesar alfa. Nah, ini untuk bentuk yang ketiga ini mungkin jarang keluar ya di soal-soal ujian, tapi tidak apa-apa, barangkali nanti keluar bisa adik-adik gunakan itu ya. Jika garis membentuk sudut sebesar alfa dengan sumbu X positif, maka nilai gradiennya adalah tan alfa. Tan itu tangan ya. Adik-adik kalau masih ingat trigonometri ada sinus, kosinus, tangen. Nah, itu tangen itu disingkat tan. Maka rumusnya adalah tan alfa. Contohnya, tentukan gradien garis jika garis tersebut membentuk sudut sebesar 45 derajat dengan sumbu X positif. Nah, kalau kakak ilustrasikan, ya kira-kira seperti ini garisnya. Ini ada Kartesius, grafik Kartesius, ada X, ada Y. Ini kakak ilustrasikan aja ya. Misalkan seperti ini. Sumbu X positif berarti kan di sebelah kanan. Nah, oke. Nah, kakak ilustrasikan seperti ini. Contoh. Nah, ini sudutnya dia adalah 45 derajat. Seperti itu. Seperti itu contohnya ya. Jadi di sini ada garisnya, misalkan ini garisnya membentuk sudut sebesar alfa. Alfa itu nilai suatu sudut berapa? Ya tidak tahu, intinya dia adalah suatu sudut dengan sumbu X positif. Sumbu X positif itu ini. Nah, sudutnya mana? Ya sudutnya ini. Sudut yang dibuat oleh suatu garis dan sumbu X positif. Nah, berarti gradiennya adalah tan alfa. Maka dari sini bisa kita tentukan M adalah tan atau tangan alfa. Alfanya berapa? 45 derajat. Tan 45 derajat. Nah, adik-adik kalau ada yang lupa silakan bisa cek tabel trigonometri gitu ya. Tan 45 itu nilainya 1. Nah, berarti untuk soal ini nilai gradiennya adalah 1. Seperti itu. Nah, ini cara menentukan gradien suatu garis ya. Tadi ada 3 poin melalui 2 titik ya. Rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian melalui titik potong sumbu X di B,0 dan titik potong sumbu Y di 0,A. Rumusnya min A per B. Dan ketika garis tersebut membentuk suatu sudut dengan sumbu X positif, maka rumusnya
tan alfa atau tangan alfa. Seperti itu. Kita lanjut ya ke poin berikutnya. Ada pertanyaan tidak? Atau kita lanjut? Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Poin ketiga, ini adalah persamaan garis lurus. Nah, ini yang penting juga ya, tidak kalah penting juga yang harus adik-adik pahami. Nah, persamaan garis lurus ini dapat ditentukan dengan 3 cara. Oke, sekali lagi ada 3 cara. Nah, yang pertama ini, jika garisnya melalui titik 0,0. Titik 0,0 itu di sini, gitu ya, di titik pusatnya sini. Dan bergradien M. Ada nilai gradiennya. M berapa? Ya tidak tahu, tergantung soalnya mintanya berapa. Maka persamaan garisnya adalah seperti ini. Nah, Y sama dengan MX ya. Dengan mengalihkan gradien dengan X gitu ya, variabel X. Dengan catatan tadi ya, kalau garisnya melalui titik 0,0, titik pusat, kemudian dia bergradien M. Nah, ini mohon maaf ya, tidak boleh ada yang coret-coret seperti itu, mengganggu. Silakan bisa dihapus lagi. Oke, maka tentukan bentuk persamaan garis dari gambar berikut. Nah, ini kakak punya gambar ya. Ada garis, kemudian berapa nilai gradiennya ini? Nah, di sini kan sudah jelas. Dia melalui titik 0,0 titik pusat dan dia gradiennya itu sudah diketahui 2. Nah, maka gampang sekali. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX. Kita masukkan aja. Y sama dengan M-nya itu gradien 2, X seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah untuk bentuk yang pertama. Seperti itu. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk yang kedua, jika garis melalui titik suatu titik ya, sebuah titik X1 Y1 dan bergradien M. Jadi ini ada sebuah titik dan ada sebuah gradien. Maka persamaannya, nah tentu biasanya adik-adik lebih familiar dengan bentuk yang kedua ini. Jadi persamaan garis yang melalui sebuah titik dan suatu nilai gradien. Rumusnya ini, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, contohnya ini. Tentukan bentuk persamaan garis dari gambar berikut. Nah, ini ada suatu garis ya. Ada suatu garis. Di sini diketahui gradiennya itu adalah 3. Kemudian dia melalui suatu titik. Berapa ini Kak titiknya? 1,3. Di sini 1, sini 3. Nah, ini udah ada ya. Berarti ini X1, ini Y1. Ya udah, persamaan garisnya kita masukkan saja Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Oke, Y kita kurangi Y1-nya itu adalah 3. Ya, 3 sama dengan M-nya 3 dikalikan X dikurangi X1-nya itu adalah 1. Nah, berarti ini Y naik kurangi 3. Ini kita kalikan saja. Kita kalikan silang, jadinya 3X dikurangi 3. Nah, ini kita kelompokkan saja. Yang tidak ada variabelnya ya, konstanta ya. Berarti Y sama dengan 3X min 3. Lah, ini pindah. Pindah kan jadinya plus ya, ditambah 3. Seperti itu. Maka Y sama dengan 3X. Nah, negatif 3 ditambah 3 habis. Seperti itu. Nah, mau dibuat seperti ini boleh ya, menyesuaikan pilihan jawabannya atau bisa dibuat ruas kanan sama dengan 0, berarti kita pindahkan saja semuanya. Berarti Y dikurangi 3X sama dengan 0, seperti itu. Boleh seperti ini. Atau Kak, nggak enak Kak, biasanya kita lihat koefisien X-nya positif, ya boleh. Nah, berarti tinggal kita pindah ruaskan saja ya. Kita pindah ruaskan saja berarti 0 sama dengan ini pindahkan ruas semua ya. Berarti 3X positif kan jadinya, Y-nya positif pindah ruas jadinya 0. Nah, seperti itu. Atau kita tulis 3X dikurangi Y sama dengan seperti itu. Nah, ini hanya masalah perubahan saja ya. Tinggal adik-adik menyesuaikan saja pilihannya seperti apa. Seperti ini kah? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Seperti itu. Nah, yang terakhir bentuk persamaan garis ya. Jika garis melalui dua titik, nah, X1 Y1 dan X2 Y2. Nah, ini juga adik-adik biasanya familiar gitu ya. Persamaan garis melalui dua titik. Nah, rumusnya seperti ini. Y dikurangi Y1 per Y2 kurang Y1 dan seterusnya. Nah, kemudian contohnya tentukan bentuk persamaan garis dari gambar berikut. Nah, ini ada garis. Nah, di sini ada dua titik. Nah, ini sekali lagi untuk penamaan X1, Y1-nya bebas ya. Misalkan kakak mulai dari sini, ini X1, ini Y1, boleh.
Ini X2, ini Y2, boleh. Nah, maka kalau persamaan garisnya, tinggal kita masukkan saja Y kurangi Y1. Y1-nya itu adalah 0 dibagi Y2-nya itu adalah 3 kurangi 0 gitu ya. Sama dengan X dikurangi X1-nya itu adalah 2 dibagi X2-nya itu 0 kurangi 2. Y kurangi 0 itu Y dibagi 3 kurangi 0, 3 sama dengan X kurangi 2 tetap 0 kurangi 2 negatif 2. Nah ini tinggal kita kalikan silang aja ya. Kali silang seperti ini. Maka diperoleh Y dikalikan min 2. Berarti min 2 dikalikan Y. Kemudian 3 dikalikan X min 2. Ini berarti min 2Y sama dengan 3X dikalikan silang ya. Jangan lupa min. Nah bentuk seperti ini sudah betul. Nanti tinggal dirubah-rubah saja. Atau kita rubah Kak, pindah ruas kanan semua. Ya bisa. Berarti jadinya ini pindah ke sini. Negatif 3X. Negatif 2Y. 6-nya ikut pindah. Ya, negatif 6 ikut pindah jadinya plus 6. Sama dengan 0. Seperti ini betul. Atau Kak, tadi kita buat koefisien X-nya positif. Ya, bisa banget ya. Nanti kita kalikan semua dengan negatif 1. Atau kita rubah saja semua tandanya. Jadi 3X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Gitu. Atau, Kak, kita mau rubah jadi Y saja. Dari sini bisa kita rubah nih. Berarti min 2Y sama dengan 3X min 6. Nah, kalau kita mau Y saja, berarti kita semua bagi dengan 2. Berarti Y sama dengan min 3X dibagi 2 itu ya. Bagi min 2, mohon maaf, min 2 min 6 dibagi min 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan min ini 3-nya positif ya, mohon maaf. Berarti min 3 per 2X. Tadi bisa udah. Kemudian ini min dikalikan min. Ini kan hasilnya negatif ya. Berarti min kali min plus. Berarti 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, seperti ini juga bisa. Intinya ini hanya masalah perubahan bentuk saja. Seperti itu. Atau kakak punya trik ya, khusus untuk tipe soal seperti ini, jika kita ketemu dengan soal seperti ini gitu ya. Misalkan di sini ada titik A, nanti titik B, ini sumbu X ya, nah, sumbu Y. Nah, ketika bentuknya seperti ini, maka kita bisa dengan mudah menentukan persamaannya. Nah, persamaan garisnya seperti apa, Kak? Seperti ini. Titik potong dengan sumbu Y, nah ini kan sumbu Y, titik potong dengan sumbu Y, titiknya ini kita kalikan dengan X dibalik. Berarti kalau titik potong dengan sumbu Y, dengan sumbu X, kita kalikan dengan Y. Nah, seperti itu. Berarti seperti ini ya. Jadinya apa? Nempel dengan Y dikalikan X berarti jadinya AX selalu ditambah. Nempel dengan nempel dengan X dikalikan Y berarti D kali Y. Sama dengan apa Kak? Sama dengan hasil kali kedua titik ini, A kali B. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa trik atau rumus cepat seperti itu ya. Nah, contoh soal ini Kak. Soal ini bisa kita menggunakan trik ini. Sini kan berarti 3, kemudian di sini 2. Nah, ini garisnya. Ingat polanya tadi caranya ini Y, ini X, nempel dengan Y dikalikan X ya, kalikan X, nempel dengan YX dikalikan Y. Nah, berarti jadinya berapa? 3X ditambah 2Y sama dengan 6 seperti itu ya. 3X nempel Y dikalikan X selalu ditambah ya. Nempel X dikalikan Y sama dengan hasil kali kedua angkanya. Nah, ini kan sama dengan ini. Kita pindah ruaskan saja 3X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Nah, hasilnya sama saja. Nah, ini cukup membantu gitu ya. Tapi catatan ketika bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya tidak seperti ini, ya otomatis adik-adik harus menggunakan rumus seperti ini. Persamaan garis melalui dua titik. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Silakan adik-adik jika ada pertanyaan. Jika tidak, kita lanjutkan. Bagaimana? Kita lanjut?
Adik-adik silakan kita lanjut atau gimana? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, ini sekedar ini ya, sekedar tambahan informasi. Nih ada hubungan dua buah garis terhadap gradien. Ya, hubungan dua garis terhadap gradien. Nah, ini misalkan kakak punya sebuah garis Y sama dengan M1X plus C1 dan garis Y kedua ya, Y sama dengan M2X plus C2. Nah, ada 3 poin. Nah, ada 3 poin. Yang pertama apa? Jika kedua garis sejajar. Nah, tentunya adik-adik sudah tahu garis sejajar itu dia pasti gradiennya sama. Nah, seperti ini. Misalkan kakak punya garis seperti ini. Yang pertama, ini L1 misal. Garis kedua seperti ini. Nah, L2. Ya. Ketika garisnya sejajar, maka otomatis nilai gradiennya sama. Ya, karena dia arah miringnya juga sama, gitu ya. Atau seperti ini, banyak banget adik-adik bisa memberikan contoh yang lain. Atau misalkan kita lihat adik-adik di rumah, misalkan ada apa namanya tangga gitu ya, tangga untuk naik ke atap rumah gitu ya. Tangga itu kan sama. Nah, ini tangga. Tangga seperti itu dan lainnya. Ini adalah gradiennya sama. Seperti itu. Ini adalah dua garis sejajar. Nah, yang kedua garis saling tegak lurus. Nah, kalau kedua garis saling tegak lurus, maka eh, hubungan antara kedua gradiennya adalah M1 kali M2 sama dengan -1. Atau dia gradiennya saling berkebalikan dan negatif itu. Ini bisa kakak rubah ya. Misalkan M1 itu kan berarti nilainya -1/M2 gitu ya. Atau M2 itu nilainya -1/M1 seperti itu. Ini tinggal pindah-pindah ruas aja gitu ya. Kita utak-atik pindah ruas seperti itu. Nah, jadi misalkan kakak punya suatu garis nih. Nah, garis. Ini misalkan garis pertama seperti ini. L1. Misalkan L1 ini nilai gradiennya misalkan saja, misalkan nilainya adalah ini kira-kira garis ini gradiennya positif atau negatif nih? Ada yang bisa menjawab? Misalkan kakak punya garis ini nih L1, ini kira-kira gradiennya positif atau negatif? Negatif. Oke, ingat ya. Cara mengetahui gradiennya positif Negatif. atau negatif, kita cek dari kiri ke kanan naik atau turun. Kalau dari kiri ke kanan turun, dia negatif. Kalau dari kiri ke kanan naik, dia positif. Berarti ini positif negatif. 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 Nah, negatif. Misalkan ini gradiennya M1 itu adalah misalkan ya, misalkan aja -2/3. Maka ketika kakak punya garis L2, nah gradiennya M2. Kira-kira gradiennya berapa? Positif atau negatif L2 ini? L2 positif. Positif. Karena apa? Kita cek dari kiri ke kanan dia naik, ya. Berarti dia positif. Nah, ketika kedua garis ini saling tegak lurus, maka kalau diketahui M1-nya -2/3, maka M2-nya berapa? Nah, cara cepatnya seperti ini. Kalau ada Positif. diperhatikan ini, M1 sama dengan -1/M2. Atau M2 -1/M1. Berarti gimana, Kak, cara cepatnya? Angkanya dibalik, tandanya berubah seperti itu. Angkanya dibalik, berarti yang tadinya 2/3 jadi 3/2. 3/2. Tandanya berubah. Berarti kalau negatif berubah jadi positif. Positif. Seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan rumus ini. M1 kali M2 sama dengan -1. Ya bisa. Tapi kelamaan gitu ya. Kalau pakai rumus kan M1-nya -2/3 kali M2 sama dengan -1. Berarti M2-nya berapa? Ya -1 dibagi -2/3. M2 sama dengan -1 dikalikan dibalik ya. 3/-2. Berarti M2 berapa? Min kali min plus, berarti plus 3/2. Sama saja. Cuma kan kalau seperti ini, apa namanya, cukup memakan waktu ya. Jadi seperti itu saja. Tanda angkanya dibalik, tandanya berubah. Oke. Oke, sekali lagi. Misalkan kakak punya garis. Misalkan L1. L1 itu nilai gradiennya, M1 itu sama dengan 4. Berarti kalau L2 tegak lurus
L1. Berarti kira-kira M2-nya itu berapa? Ada yang bisa menjawab? Misal nih, kakak punya garis L1, nilai gradiennya 4. Kemudian ada garis L2, di mana L2 itu tegak lurus dengan L1. Maka gradien garis kedua atau M2 itu berapa? -1/4. Nah, betul. Min berapa? Min Min 1/4. 1/4. 1/4. Betul. Nah, 4 ini, M1 sama dengan 4, kan bisa kita rubah sama dengan 4 itu kan 4/1, gitu ya. Angkanya dibalik, berarti 4/1 jadi 1/4, tandanya berubah. Yang tadinya positif jadi negatif, seperti itu. Nah, itu beberapa trik juga ya di menentukan gradien garis yang tegak lurus seperti itu. Jadi ada rumus cepatnya seperti itu atau triknya. Angkanya dibalik, tandanya berubah. Nah, kemudian yang ketiga, kedua garis berpotongan membentuk sudut alfa. Nah, ini rumusnya seperti ini sama menggunakan tan. Silakan nanti bisa dicoba saja. M1 itu apa? M1 itu ya gradien garis pertama. M2 itu ya gradien garis kedua. Dan seterusnya. Nanti tinggal dimasukkan ke rumus saja. Tapi untuk poin yang ketiga ini memang jarang ya. Adik-adik, jadi minimal adik-adik harus menguasai yang poin 1 dan 2. Sejajar dan tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti dia sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Simbolnya seperti ini, siku-siku. Kalau sejajar simbolnya seperti ini. Ini sejajar. Kalau sejajar ini tegak lurus gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini poin terakhir ya. Poin terakhir untuk materinya. Setelah ini nanti kita bahas beberapa soal UTBK tentang persamaan garis. Nah, yang pertama apa? Jarak antara titik ke titik dan titik ke garis dapat dihitung menggunakan rumus. Nah, ini yang pertama. Jadi ketika ada dua titik ya, ada titik A dan titik B misalkan. Ini jaraknya itu biasanya disimbolkan dengan D. D itu dari ambil kata bahasa Inggris distance gitu ya. Mohon maaf kalau kakak pengucapannya salah, distance gitu ya. Jadi disingkat D. Nah, ini D ini atau jaraknya itu bisa diperoleh dengan menggunakan rumus seperti ini. Akar dari apa? X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat. Sekali lagi, penamaan X1 dan Y1-nya bebas. Contoh misalkan, sebenarnya untuk materi ini, ya, untuk materi yang ini itu sangat bermanfaat atau cukup membantu ketika kita akan mengerjakan soal-soal saintek gitu. Nah, adik-adik dulu itu ada materi saintek ya untuk UTBK, tapi untuk tahun sekarang saintek itu diadakan. Tapi untuk saintek itu di ujian mandiri itu masih ada gitu ya. Nah, jadi misal besok adik-adik itu rezekinya belum di UTBK, maka ketika adik-adik ikut di mandiri itu biasanya beberapa kampus itu sudah menggunakan ujian lagi gitu ya. Ada yang menggunakan nilai UTBK plus ujian, ada yang hanya menggunakan nilai UTBK saja seperti itu. Nah, biasanya kalau yang menggunakan nilai sertifikat UTBK dan ujian itu biasanya ujiannya itu ada mapel sainteknya. Jadi ada kalau yang IPA ada fisika, kimia, biologi, matematika itu ya. Yang IPS ada geografi, ekonomi, ya, sejarah dan sebagainya seperti itu. Nah, ini untuk yang matematika ketika saintek ini materi ini cukup membantu ya atau sangat bermanfaat seperti itu. Nah, contoh misalkan hitunglah Kak, ini jarak titik ini Kak. Nah, ini kita misalkan aja, ini X1, ini Y1 boleh, ini X2, ini Y2. Bebas ya sekali lagi. Maka jaraknya apakah? Ya udah, tinggal kita masukkan saja akar dari X2 min X1 tapi dikuadratkan, ditambah ya, Y2 kurangi Y1 juga dikuadratkan. Sehingga jaraknya adalah akar X2-nya itu adalah 2 ya. 2 dikurangi satunya 0 kuadrat plus Y2-nya 0 kurangi Y1 3 kuadrat. Sehingga dia jaraknya adalah 2 kuadrat plus negatif 3 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, negatif 3 dikuadratkan itu 9 ya. Sehingga dia jaraknya adalah akar 13. Nah, atau adik-adik sebenarnya kalau adik-adik paham masalah segitiga, siku-siku gitu ya, adik-adik ini tidak perlu menggunakan rumus ini ya. Adik-adik tentunya sudah paham. Nah, ini dia di sini kan titik potong dengan sumbu Y ini adalah 3. Titik potong dengan sumbu X ini adalah 2. Berarti dari ke sini jaraknya 3
dari sini ke sini jaraknya 2 gitu ya. Ini siku-siku berarti kan dia bisa pakai Pitagoras. Ya, misalkan sini P, ini Q, berarti kan panjangnya PQ itu adalah Pitagoras ya, akar 3 kuadrat plus 2 kuadrat. Sama saja itu. Akar 9 tambah 4, dia adalah akar 3. Seperti itu. Nah, ini sedikit tambahan ya dari kakak. Memang sengaja ini kakak selipkan di materi kali ini. Kemudian berikutnya yang kedua. Nah, ini juga sangat membantu nih ya. Jadi jarak titik ke garis gitu ya. Adik-adik yang sekarang kelas 12 tentunya sedang belajar dimensi 3 gitu ya. Kakak juga di kelas atau di bimbel kakak juga sedang mempelajari materi itu. Nah, tapi di sini yang dimaksud bukan jarak bukan materi dimensi 3 ya. Kalau dimensi 3 itu beda pembahasan. Ini adalah jarak titik ke garis pada apa namanya? Bidang kartesius gitu ya, atau garis secara umum dan titik secara umum, bukan mempelajari materi dimensi 3 atau bangun ruang. Nah, ketika ada jarak titik ke garis, kita bisa menggunakan rumus ini. Misalkan ada titik X1, Y1 dan suatu garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka distance atau jaraknya ini adalah seperti ini rumusnya. Tinggal kita masukkan saja. Harga mutlak ya, harga mutlak itu berarti artinya nilainya selalu positif ya, selalu positif. Ketika nanti didapat negatif, maka kita harga mutlakkan nilainya selalu positif gitu. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini ada titik 0,1. Ini berarti X1-nya, ini Y1-nya. Kemudian ada suatu garis nih. Jaraknya kemana? Nah, jarak itu kan harus tegak lurus ini ya. Nah, jaraknya ke sini nih. Nah, harus siku-siku. Ini jarak ini berapa, Kak? Gitu. Nah, ini kita sesuaikan saja dengan bentuknya. Berarti ini bentuknya kan AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti kalau dari sini bisa kita simpulkan nilai A-nya itu adalah 2, ya enggak? Nilai B-nya itu adalah 3, sedangkan nilai C-nya, konstantanya ini berarti lihat tanda sebelah kirinya. Kalau plus-plus, kalau min-min gitu ya. Berarti C-nya berapa ini? Min 6. Betul, negatif 6. Nah, sudah. Tinggal kita masukkan saja. Berarti jaraknya adalah harga AX1. A-nya itu berarti adalah ini. Berarti 2 AX1 plus B1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Berarti dia harga mutlak. A-nya itu 2. X1-nya itu 0. Nah, ditambah B-nya itu 3. Y1-nya itu adalah 1. Ditambah C. C-nya itu adalah min 6. Nah, dibagi akar A kuadrat. A-nya itu 2 kuadrat plus B kuadrat 3 kuadrat. Nah, ini harga mutlak. Berarti 2 kali 0 itu 0, ditambah 3 kali 1, 3, ditambah plus kali min. Berarti min ya, min 6 dibagi akar 4 tambah 9. Nah, ini berarti nilainya adalah harga mutlak 3 kurangi 6 negatif 3. Negatif 3 per akar 13. Nah, ini berarti harus positif. Berarti 3 per akar 13. Nah, ini boleh kita kalikan akar 13 ya. Akar 13 biar lazim. Berarti 3 kali akar 13 ya 3 akar 13. Akar 13 kali akar 13 hasilnya adalah 13. Nah, ini 3 dan 13 tidak bisa disederhanakan. Berarti hasilnya seperti ini. Nah, 3 akar 13 per 3 itu mana? Nah, itu ini nih jaraknya. Nah, ini. Jadi dari sini titik ini ke jarak garisnya ini bukan ke sini ya. Karena namanya jarak itu harus tegak lurus. Bukan ke sini, bukan ke sini, bukan ke sini. Ya, kemana Kak? Ya, ke sini, tegak lurus. Jadi kalau kakak punya garis seperti ini, kemudian di sini ada titik, jaraknya kemana? Jaraknya ya tegak lurus ke sini. Lurus aja. Harus siku-siku. Tidak boleh ke sini. Ya, kalau ke sini kan tidak siku-siku. Sini juga tidak, sini juga tidak, kemanapun tidak. Terus kemana? Ya lurus aja. Ini jarak. Ini jarak. Jarak titik ke garis. Oke, adik-adik, demikian materinya sudah selesai. Setelah ini kita latihan beberapa soal UTBK tentang persamaan garis. Sebelum kakak lanjut, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah kita bahas? Silakan. Kita lanjut, atau ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Silakan adik-adik. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Lanjut, Kak. Oke. Oke, mohon maaf. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini kakak ada 15 soal. Coba kita selesaikan ya. Mudah-mudahan sampai, kalau nggak nyampe ya. Nanti kita untuk belajar mandiri gitu ya. Nah, ini ada beberapa soal, ada 15 ya kakak buat. Yang pertama, nah, sebuah garis memiliki kemiringan. Kemiringan itu tadi adalah apa? Gradien. Gradien atau M ya. Oke, jadi di sini ketahui gradiennya adalah setengah. Dan melalui titik 2,3. Nah, masih ingat ya? Persamaan garis yang memiliki gradien dan melalui sebuah titik persamaannya apa ya? Masih ingat nggak? Persamaan Y garis yang melalui sebuah titik dan sebuah gradien. Apa persamaannya? Y? sama dengan MX. Ayo, ayo. Hati-hati. Persamaan garis melalui sebuah titik dan suatu gradien. Berarti Y min. Nah, masih ingat Y min? Y min Y1 sama dengan kali Betul. Y1. Betul. Sip, gitu. Gitu ya. Hati-hati. Ini persamaan garis melalui sebuah titik dan suatu gradien. Ini berarti X1-nya, ini Y1-nya, ini gradiennya. Udah, tinggal kita masukkan aja. Berarti Y min Y1 adalah berapa? 3, N-nya adalah setengah, kemudian X min X1-nya adalah 2. Oke. Nah, sebenarnya untuk soal ini itu intinya untuk soal ini itu sebenarnya cukup gampang ya. Tinggal kita substitusikan titik-titiknya aja. Oke. Tapi poinnya kakak ini coba kita mau membuat persamaannya dulu. Nah, ini biar gampang ya, Adik-adik. Ini kan ada setengahnya. Kak, kayaknya susah, Kak. Ya udah, biar nggak ada setengahnya kita kalikan aja semuanya dengan 2 gitu. Berarti nanti ini 2 dikalikan Y, 2Y. Min 2 kali 3, 6. Nah, setengah dikalikan 2 kan 1. Gitu. Habis ya, tinggal X min 2. Oke. Ingat ya, kalau di sini tidak ada penjumlahannya atau tidak ada pengurangannya, maka cukup yang kita kalikan itu seperti ini saja, setengahnya saja. X dan 2-nya itu tidak boleh dikalikan. Gitu. Kecuali di sini ada plus. Nah, kalau ada plus maka nanti sini jadinya setengah dikalikan 2, 1 ditambah. Nah, 2 kali X, 2X. 2 kali min 2, min 4. Seperti itu. Ya, hati-hati. Ya, kadang ada beberapa kesalahan itu ya. Nah, ini jadi cukup yang dikalikan setengahnya saja. Berarti ini X min 2. Nah, ini berarti jadinya 2Y min 6 sama dengan X min 2. Nah, untuk persamaan garisnya, mau ada disederhanakan atau seperti ini saja sudah boleh, nggak apa-apa. Jadi tidak harus diselesaikan ya. Kakak buat seperti ini saja tidak apa-apa. Karena poinnya apa? Di soal ini itu bukan menentukan persamaan garis, tapi menentukan apakah titik ini di bawah ini titik yang tidak melewati. Nah, ini untuk soal seperti ini kakak kasih apa namanya catatan ya, catatan. Jadi ketika ada soal seperti ini cukup apa? Substitusikan titiknya. Jadi substitusi titik. Nah, substitusi titik kemana? Ke persamaan, ke garis ya, ke persamaan garis. Nah, ketika titiknya sudah disubstitusikan ke persamaan garis, ini ada 2 kemungkinan. Nah, kemungkinan pertama apa? Jika ruas kanan itu sama dengan ruas kiri. Nah, jika ruas kanan itu sama dengan ruas kiri, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya garis melalui titik, garis melalui titik, atau titik itu dilalui sebuah garis ya, atau titik dilalui itu artinya nempel, dilalui, dilewati itu ya, dilalui garis. Kalau kakak ilustrasikan ya kira-kira seperti ini. Misalkan ini ada garis, ini ada titik. Nah, titiknya itu jadi nempel pada garis gitu. Contoh. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan kedua, jika setelah titiknya disubstitusikan ke garis, kok ternyata ruas kanan nilainya tidak sama dengan ruas kiri. Nah, ruas kanan itu nilainya tidak sama dengan ruas kiri, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya garis tidak melalui titik.
tidak melalui titik. Titik tersebut maksudnya, atau titik tidak dilalui garis. Kalau diilustrasikan ya misalkan ini ada garis, titiknya di mana ya? Titiknya di sini, tidak nempel atau di mana terserah. Intinya itu titiknya tidak nempel. Seperti itu ya. Jadi untuk soal ini kita substitusikan saja titiknya kemana? Ke garisnya. Nah, kita masukkan dulu nih. Oke, kita masukkan ke garis-garisnya itu 2Y. Berarti 2Y-nya itu kita ganti min 3. Ya, dikurangi 6 sama dengan X kurangi 2. X-nya itu 1. 1 kurangi 2. Berarti 2 kali negatif 3, negatif 6, kurangi 6 sama dengan 1, kurangi 2, min 1. Min 6, kurangi min 6, min 12. Min 12 itu sama dengan min 1, betul atau tidak? Min 12 itu nilainya sama dengan min 1, betul atau tidak? Tidak. Salah. Ini adalah pernyataan salah. Harusnya min 12 itu tidak sama dengan min 1. Masa ya min 12 sama dengan min 1? Min 12 ya sama dengan min 12 dong. Masa min 12 sama dengan 1? Nah, ini pernyataan ini salah. Nah, artinya apa? Min 12 itu kan harusnya tidak sama dengan min 1. Nah, untuk soal ini, dia mintanya titik manakah yang tidak melewati garis. Nah, kalau tidak melewati garis, berarti apa? Nilainya, apa namanya? Kalau tidak melewati garis berarti ruas kiri dan ruas kanan itu nilainya tidak boleh sama. Sama. Ini sama enggak? Enggak sama. Oh, berarti ini betul. Iya enggak? Oke. Iya. Poin kedua, titik 2 juga sama. Nah, titik kedua itu min 2,5. Kita masukkan saja. Berarti masukkan ke garisnya ya. Berarti 2Y. Sekali lagi, ini boleh disederhanakan. Jadinya misalkan Kak, 2Y sama dengan X. Ini min 2, min 6. 6-nya pindah jadinya plus, jadinya berarti plus 2. Boleh nggak? Boleh, terserah adik-adik. Ya, terserah adik-adik untuk lebih mempermudah, bebas. Gitu. Kok plus 2, plus berapa? Plus 4 ya. Oke. Ini masukkan saja. Berarti 2 berapa? 2Y, Y-nya berapa? Y-nya 5 ya. 5 min 6 sama dengan X-nya min 2, min 2. Nah, ini berarti 10 kurangi 6, min 4. 10 kurangi 6, 4. 4 sama dengan min 4. Betul nggak? Salah, pernyataan salah gitu. Tapi di sini mintanya tidak melewati. Kalau tidak melewati itu ruas kanan dan ruas kiri itu tidak boleh sama. Gitu ya, adik-adik ya. Jadi ini bisa. Kemudian yang ketiga juga sama. Yang ketiga berarti 2,1. Kita masukkan saja. Berarti 2 kali Y, 2 kali 1, min 6 ya. Min 6 sama dengan X-nya 2 kurangi 2. 2 kurangi 1, 2. Min 6 sama dengan 2 kurangi 2, 0. Ini min 4 sama dengan 0. Salah juga. Nah, ini berarti tidak dilewati. Nah, ini berarti betul. Nah, yang keempat, berarti 0,2. Masukkan, berarti 2 kali Y, 2 kali 2, min 6 sama dengan X-nya 0, 0 kurangi 2. 4 kurangi 6 sama dengan min 2. Nah, ternyata ruas kirinya 4 kurangi 2 itu, 4 kurangi 6 itu min 2. Min 2 sama dengan min 2. Ini adalah pernyataan yang betul. Kalau ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti garis melalui titik. Atau titik dilalui garis. Maka yang ini tidak. Kenapa? Karena mintanya titik manakah yang tidak melewati garis. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Oke. Soal nomor 1, silakan ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Cukup mudah ya. Sebenarnya soal ini tinggal disubstitusikan saja. Hanya masalah mensubstitusikan. Dan sekali lagi, untuk persamaan garisnya itu tidak perlu harus final gitu ya. Seperti ini, 2Y sama dengan X plus 4 atau dan seterusnya. Cukup dituliskan saja. Karena apa? Poinnya itu tidak mencari persamaan garis. Tapi kalau misalkan ada adik mau persamaan garisnya dibuat yang paling sederhana, ya silakan. Tidak masalah. Oke ya, untuk soal ini kita cukupkan, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, ini adik-adik. Oke.
Suatu garis melalui titik 0,0. Oke, kita buat grafiknya. Kartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Melalui titik 0,0. Nah, di sini titik 0,0. Ya. Membagi persegi panjang dengan titik-titik sudut 1,0. Nah, misalkan sini 1. 1,0 berarti di sini titiknya 5,0 ya. Kira-kira di sini aja lah. Kira-kira 5,0. 5,0 kemudian 1,12. Nah, misalkan di sini 12. Oke, berarti di sini titiknya. Di sini titik 1,12 dan 5,12 berarti di sini. Nah, sini adalah titik 5,12. Nah, ini jadi persegi panjang ya, persegi panjang. Oke. Pertanyaannya, garis yang melalui titik 0,0 ini membagi persegi panjang sama besar atau sama luas. Pertanyaannya, gradien garis tersebut adalah, nah ini garisnya ini di sini. Jadi ada garis melalui titik 0,0. Nah, jadi misalkan contoh, titik garis melalui 0,0 itu macam-macam. Bisa garisnya seperti ini, seperti ini, macam-macam. Gitu ya, macam-macam sekali. Tapi di sini ada keterangannya. Keterangannya apakah? Garisnya membagi persegi panjangnya menjadi dua bagian yang sama luas. Kalau seandainya garisnya seperti ini, nah maka dia melalui titik 0,0. Tapi apakah garis tersebut membagi persegi panjang dua sama luas? Sama nggak? Sama tidak? Beda. Beda. Kalau garisnya kayak gini, membagi persegi panjang dua bagian sama luas nggak? Nggak Enggak. juga. Enggak. Kira-kira kemana? Biar apa namanya membagi persegi panjang ini menjadi dua bagian yang sama luas. Kira-kira garisnya dari titik ini kearahkan kemana kira-kira? Ada yang bisa membantu? Atau ada yang punya ide? Silakan. Ada tidak? Nah, idenya gimana, Kak? Oke, berarti kan ada adik. Nah, di sini kalau ada adik jeli, nah ini tuh dia eh, titik 1,0 ini. Kalau kita lihat pergeserannya dari titik 0,0 ini geser berapa digit ini atau berapa langkah ini? 1. 1. Satu kan? Nah, yaudah berarti dengan cara yang sama kita geser aja nih dari titik ini kita geser. Kita geser satu langkah. Berarti kalau kita geser langkah yang tadinya di sini titiknya berapa? 5,12 berarti di sini titiknya jadi berapa? 4. 6. 4. Ayo, 4,12. 6, ya enggak? Berarti sini Ya, 6,12, 12. ya enggak? Ya. Oke. Ya. Nah, selesai ya udah. Berarti garisnya kemana, Kak? Ya dari titik ini kita hubungkan aja ke garis ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada diperhatikan antara persegi panjang ini kan dibagi dua. Sama enggak luasnya itu? Ya sama. Nah, Ya enggak? Oke. Atau sebenarnya gambar ini ada deh. Sebenarnya gambar ini itu kayak gini. Boleh kakak buat seperti ini. Ini adalah persegi panjang. Nah, persegi panjang. Ini berapa? Di sini 0. Di sini 4. Di sini 12. Sama enggak sebenarnya? Gambar yang kedua dengan gambar yang pertama kakak buat sebenarnya sama enggak? Sama. Sama. Ini kan dari sini jaraknya berapa? Jaraknya 4. Panjangnya. Ya enggak? Sini ke sini 5. Sini ke sini 1. Berarti sini ke sini itu 4. Ini kan juga sama 4. Nah, ada garis melalui titik 0,0 membagi persegi panjang menjadi dua bagian sama besar. Nah, kalau dibagi dua sama besar kan berarti kayak gini. Nah, mohon maaf ini gambarnya agak lurus. Nah, gini. Ya enggak? Ini bagian ini sama besar. ya. Aslinya gambarnya seperti itu aslinya. Nah, cuma ini karena geser satu langkah, ya ini titiknya kita geser satu langkah gitu. Paham ya, Dedi ya maksudnya ya? Paham. Maka ini ada dua titik, Kak. Yang titik pertama ini dia adalah
0,0 titik ini 6,12. Maka gradiennya, nah gradien melalui dua titik. Rumusnya kenapa? Y2 min Y2 Y1 min Y1 X2 min dibagi X1. X2 dikurangi X1. Ini X1 Y1 aja. Ini X1 Y1, ini X2 Y2. Oke, berarti masukkan aja, mohon maaf, Y2, berarti 12 kurangi 0 per 6 kurangi 0. Maka nilai gradiennya adalah 12 dibagi 6, nilai gradiennya adalah 2. Wah, itu. Dan betul, dia garisnya itu dari kiri ke kanan positif. Nah, dia nilainya positif. Nah, ini juga catatannya. Jadi adik-adik, misalkan kita ada gambar seperti ini, misal nih. Kemudian di sini pilihannya negatif, 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 negatif. Nah, tanpa menghitung, adik-adik sebenarnya udah tahu, Kak, ini garisnya dari kiri ke kanan itu naik. Oh, berarti positif. Sedangkan di pilihannya misal nih, oh, ini negatif, berarti otomatis salah, 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 salah gitu. Jadi kadang di UTBK ada tipe-tipe soal seperti itu adik-adik. Jadi kita itu tidak perlu menghitung. Asal kita tahu konsepnya, oh kalau garis itu gradiennya positif itu berarti dari kiri ke kanan naik. Gradien negatif dari kiri ke kanan turun. Nah, itu udah cukup membantu gitu ya. Seperti itu. Dan ternyata betul ya, jawabannya adalah 2. Ini positif semua nih. Itu ya. Itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut ya adik-adik ya. Kita lanjut, mudah-mudahan selesai. Oke, nah untuk soal ini, gambar di atas dipenuhi oleh persamaan bla bla bla. Nah, jadi ini persamaan garisnya itu adalah Y min X sama dengan 0. Atau kalau ini kakak pindah ruas, jadinya apa? Y sama dengan X. X, betul. Nah, garis Y sama dengan X itu gimana, Kak? Garis X sama dengan Y itu seperti ini adik-adik. Nah, X ini. Jadi itu garisnya itu pas di tengah-tengahnya sini nih. Jadi ini kan 90 derajat, itu pas di tengah-tengahnya. Ah, ini. Jadi kalau di sini X-nya 1, maka otomatis di sini Y-nya 1. Kalau di sini X-nya 2, maka otomatis di sini Y-nya berapa? 2. Di sini X-nya 3, maka otomatis di sini Y-nya berapa? 3. Nah, itu adalah garis Y sama dengan X. Sampai sini, di sini bisa dipahami ya, garis Y sama dengan X ya. Bisa. Oke. Jadi seperti itu. Ada garis Y sama dengan X, maka ketika X-nya 1, Y-nya 1, ya kan? X-nya 1, ya Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 3, ya Y-nya 3 dong. Karena Y sama dengan X itu. Oke, itu ya. Nah, maka pernyataan di bawah ini yang bernilai salah. Oke, hati-hati membaca pertanyaannya. Di sini salah. Coba kita cek. Titik 2,5 berada di atas garis. Kalau garis seperti ini berarti atasnya sini ya. Ini atas, ini bawah. Atas garis, ini bawah garis. Oh, Ini atas garis atau kiri ya, atau kiri garis. Ini bawah garis atau kanan. Oke, kira-kira opsi A betul atau salah? 2,5 berada di atas garis. betul. Betul salah? Betul, Kak. Titik 2,5 berarti ya. Contohnya nih, misalkan 2,5 berarti kan nanti gini kan. Ini garis kok kabut lagi. Ini misalkan 2, berarti 2,5, 5-nya kan di sini, ya enggak? Kira-kira Iya. aja gitu ya. Oke. Nah, berarti pernyataan 1 dia adalah di atas garis betul, tapi di sini mintanya salah. Oke, hati-hati ya, mintanya salah. Oke, titik 3,3 berada pada garis. Berada pada garis itu artinya nempel ya. Berada itu berarti nempel lagi nih. Tepat di garisnya. Gitu. Ini berada. Berada. Ini berada. Ini berada. Kira-kira gimana? 3,3. 3,3 berarti gimana? Salah, Kak. Salah ya. Nah, nih 3-3. Berarti X-nya 3, misalkan di sini, Y-nya -3 di sini. Salah, mohon maaf, salah gambar. X-nya 3, di sini misalkan Y-nya -3 di sini. Ini, ya enggak? 3,-3. Berarti di mana ini? Berada pada garis? Enggak ya, harusnya apa? Di bawah atau di sebelah kanan, gitu ya. Iya. Ini
pernyataan yang betul, tapi dia salah karena di sini mintanya salah. Oke, titik 5,5 tidak berada tidak berada di bawah garis, betul nggak? Betul. Betul, dia pernyataan yang betul 5,5 ya. Tadi ya, misalkan di sini 5, ya nanti di atasnya 5 gitu ya. Oke. Berarti kan sama harusnya. Nah, ini pernyataan yang betul. Tapi di sini mintanya salah, gitu ya. Oke, ini. Yang keempat, titik min 1,4 tidak berada di atas garis min 1,4. Min 1,4 kita buat garisnya. Kira-kira gimana? Min 1, X-nya min 1, Benar, betul. Y-nya min 4. Min 4 ya kira-kira di sini. Nah, di sini. Oh, berarti titiknya di sini. Min 4, min 1. Tidak berada di atas garis. Betul ya? Betul. Tidak berada di atas, berarti kan di bawah, ya enggak? Iya. Oke, ini pernyataan betul, tapi mintanya salah. Gitu ya. Jika X lebih dari Y, maka titik itu berada di sebelah kanan garis. Betul enggak? Jika X-nya lebih dari Y, kita ambil contoh aja. X lebih dari Y, contohnya apa nih? Min 1,4. Ada yang salah enggak ya? 3,3, 3,3, 3,3. Salah, Kak. Yang ini salah ya? Iya. Oh, mohon maaf, mohon maaf. 3,3 nih, 3,3 tidak berada pada garis. Oh, ini salah nih, mohon maaf nih. Ah, iya, iya. Yang ini betul ya. X lebih dari Y, maka titik itu berada di sebelah kanan garis. Contohnya mana? Nah, ini. 3,3. Berarti kan X-nya 3, Y-nya min 3, ya enggak? Iya. Ketika X-nya lebih gede dari Y, maka titik itu berada di sebelah kanan garis, betul. Nah, atau contoh lagi mana tadi ya? Contoh lainnya. Min 1,4, Min ya 1. enggak? Min 1,4. Nah, tadi ini. Min 1,4, tadi di sini min 1, min 4 gitu ya. Dia X-nya min 1, lebih gede dari Y, Y-nya min 4. Berarti dia titiknya di sebelah kanan garis, betul. Oh iya, berarti jawabannya pernyataan yang salah adalah opsi yang B. Mohon maaf, tadi ada ini ya, kurang teliti gitu. Oke. Itu ya, adik ya. Jadi silakan bisa apa poinnya di sini adalah membuat persamaan garis. Jadi garis Y min X sama dengan 0 itu boleh kita pindah ruaskan aja. Berarti nanti nilainya Y sama dengan X. Y sama dengan X itu tadi ya. Berarti garisnya itu membagi kuadran 1, ini kuadran 1 ya. Itu membagi dua bagian sama besar. Jadi kalau sini besarnya 90, maka dibagi dua. Nah, sini 45 derajat, sini juga 45 derajat. Gitu. Ini garis Y sama dengan X. Itu ya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, ini adik-adik, hampir sama dengan soal yang pertama, tapi di sini ada keterangannya. Sebuah garis G, nah, kita nggak tahu garis G-nya itu kayak apa. Ya, tidak tahu. Berarti nanti tugasnya kita cari. Tapi garis G ini melalui titik 2,5 dan dia tegak lurus. Oke, tegak lurus. Nah, tegak lurus dengan garis ini. Nah, kita nggak tahu garis G, cuma garis G itu melalui sebuah titik X1, Y1. Nah, tadi kalau persamaan garis melalui sebuah titik, berarti kan apa? Persamaannya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ini untuk nyari garis G ya. Nah, titiknya udah ketemu, Kak. Yang belum ketemu apa? Gradiennya. Tapi ingat, Kak, gradien garis G ini ternyata tegak lurus dengan garis ini. Nah, misalkan ini garis L ya, misalkan lah garis L. Berarti gradiennya garis L berapa? Gradiennya berapa? 4X min 3Y plus 11 sama dengan 0. Ayo rumusnya. Min apa? Min A per B. Iya enggak? Oke. Min koefisien X. Koefisien X-nya berapa? 4. Berarti min 4 per koefisien B-nya. Koefisien Y-nya min 3. Berarti ini gradiennya berapa? 4 per 3. Nah, 4 per 3 ini gradiennya apakah? Gradiennya garis yang diketahui ini.
4x min 3y plus 11 sama dengan 0. Nah, gradien garis ini ternyata tegak lurus dengan garis G. Maka gradien garis G-nya berapa? Gradiennya berapa? Tadi kalau tegak lurus apa ya? 3/4. Dibalik tandanya berubah. Berarti berapa? MG. Min 3/4. Min 3/4. Betul sekali. Nah, udah ketemu nih. Berarti persamaan garis G-nya kita bisa tahu. Y min Y1. Y1-nya itu adalah min 5. Berarti min 5 plus ya. 5. Kakak tulis ya. Min 5. Sama dengan M-nya. Berarti tadi min 3/4. X min X1-nya adalah 2. Ini min jadinya plus ya. Y plus 5. Sama dengan min 3/4 X min 2. Nah, ini kita kalikan biar pernya hilang, kalikan 4 aja gitu ya. Berarti kalikan semua. 4Y plus 4 kali 5, 20. Sama dengan 4 kali, bagi 4 habis ya. Tinggal min 3. X min 2. Nah, ini. Berarti 4Y plus 20 sama dengan, kalikan silang, min 3X plus 5. Sampai sini boleh, mau dilanjutkan boleh. Berarti 4Y plus pindah ruas ya, 3X plus 20, 6-nya pindah boleh. Nah, gini boleh. Berarti 4Y plus 3X plus 14 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis G. Udah ketemu nih. Ini garis G. Nah, di sini mintanya titik berikut dilalui. Nah, tadi catatannya kalau dilalui apa? Ruas kanan harus sama dengan ruas kiri, ya enggak? Ruas kanan sama dengan ruas kiri. Kita masukkan saja. Oke, kira-kira mana yang betul nih? Kira-kira 6, min 2. Coba ya, 6, min 2 kita masukkan. Jadinya apa tuh? 4 kali Y, 4 kali min 2 berarti berapa? Min 8 ya. Plus 3 kali X, 3 kali 6, 18. Ditambah 14 sama dengan 0. Berarti berapa nih? Min 10, 24. 24 ya. 24 sama dengan 0. Salah ya? Salah. Berikutnya sama. Min 8,1. Masukkan lagi. 4 kali Y. Berarti 4 kali 1, 4. Plus 3 kali X. 3 kali min 8. Min 24. Plus 14 sama dengan 0. 4. 4 kurangi min 24 berapa? Min 14 ya. Min 14. Min 14 tambah 14, 0. Nah, ini betul nih. 0 sama dengan 0. Nah, ini betul. Berarti yang dilalui garis yang pertama ini ketemu nih. Betul. Ini bukan ya. Oke. Dan seterusnya. Ada yang sudah nyoba? Ketemunya berapa ini? Yang 2, yang 3 betul nggak? 3 salah ya? 3 salah, ini silakan nanti adik-adik bisa dicoba saja. Yang keempat apa nih? Betul nggak? Yang keempat betul ya. Oke. Jadi jawabannya 2 dan 4. Nah, nanti silakan untuk yang titik 3 dan 4 ini adik-adik bisa mengerjakan atau substitusikan saja. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit. Adik-adik silakan. Ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Gaspol ya, kita lanjut. Mudah-mudahan belum ngantuk nih. Oke. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Jika garis L, ini misalkan garis L ya, digeser 5 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah, maka gradien garis yang baru adalah, nah adik-adik, ketika kalian menemui soal seperti ini, maka abaikan saja. Ya, sekali lagi abaikan saja. Karena ketika garisnya digeser-geser apapun, itu tidak akan apa? Tidak akan mempengaruhi nilai gradiennya. Karena cuma digeser doang. Yang tadinya di sini geser, misalkan nih, garis itu tadinya kayak gini. Ini cuma geser doang, kayak gini. Geser doang, kayak gini. Geser doang, kayak gini. Oke, paham nggak maksudnya kakak? Paham, Kak. Oke, ketika digeser-geser, misalkan ini L. Digeser jadinya L1. Geser lagi jadinya L2.
Geser lagi jadinya L3. Apakah ketika garisnya digeser itu gradiennya berubah? Berubah Enggak. enggak? Enggak berubah, sama. Enggak mungkin yang tadinya garisnya kayak gini digeser jadinya kayak gini. Enggak mungkin. Itu bukan digeser namanya. Tapi apa? Yang tadinya gini berubah gini, ya bisa jadi diputer gitu ya. Diputer, dirotasi gitu ya. Pergeseran. Jadi digeser ini kan translasi ya. Kalau ada yang masih ingat kelas 12 dulu, ini ditranslasi. Jadi ditranslasi itu nggak merubah ukuran, hanya merubah posisinya aja. Kalian yang tadinya di rumah ya, yang tadinya di rumah, kemudian kalian geser di sekolahan gitu. Apakah kalian yang tadinya di rumah jadi siapa? Misalkan jadi A, kemudian ketika pindah ke sekolah jadinya si B, kan nggak mungkin. Tetap si A ya, di rumah A ya di sekolah tetap A gitu ya. Atau kadang beberapa orang ada di rumah baik, di sekolahan jadi nakal itu, mohon maaf, biasanya kadang ada seperti itu atau sebaliknya. Nah, tapi secara umum kalau cuma pindah tempat saja, geser-geser itu tidak merubah posisi. Nah, berarti sekali lagi catatannya ketika ada soal seperti ini digeser-geser itu abaikan saja ya. Abaikan saja. Berarti gimana, Kak? Ya sudah, tinggal kita apa namanya? Kita hitung saja nih. Berarti gradien melalui dua titik ya. Ini X1 boleh, ini Y1, ini X2, ini Y2. 2. Rumusnya apa ya? M sama dengan, Y2 betul, Y2 min Y1. Berarti berapa? 1 dikurangi 8. 8. X2 kurangi 1, 6 kurangi 0. 0. Oke, berarti nilainya min 7 per 6. Selesai ya? Oke, sip. Dan betul, dia garisnya dari kiri ke kanan, dia turun. Berarti dia nilainya negatif gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini juga sama nih. Digeser-geser, berarti tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh, abaikan saja. Berarti langsung kita tentukan saja. Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Berarti gradiennya berapa? 5 per 1 kurangi 6 itu ya. Dibagi 4 kurangi 0. Berarti min 5 per 5 per 4. Oke, aman sekali ya. Dia gradiennya garisnya turun dari kiri ke kanan, negatif juga. Oke. Berikutnya, nah, kita percepat saja. Nah, ini diketahui garis yang menghubungkan titik M, titik M,6 dan 2,M bergradian M. Nah, ini harus hati-hati ya. Gradiennya itu nilainya M. Titiknya ada M-nya. Tentukan jumlah semua nilai M. Nah, ini berarti ini X1, Y1, ini X2, ini Y2. Sama ya. Kan ini adalah gradien melalui dua titik. Tadi rumusnya apa gradien? Y1. Y2, Oh, Y2 dikurangi 1. Y1 per X2 kurangi X2 X1. X1. Nah, gradiennya berapa di sini? Di soal diketahui berapa? M. M, betul. Y2-nya M. M. Min Y1-nya 6. 6 per X2-nya 2. 2. X1-nya M. M. Oke. Ini kan semuanya tinggal kita kalikan sini aja ya. Kita kalikan ya. Berarti jadinya M dikalikan 2 min M sama dengan M min 6. Nah, ini nanti jadinya persamaan kuadrat ya. Oke. Berarti ini kalikan silang saja. 2M min kuadrat sama dengan M min. Nah, Kita pindah ruasan aja nih, biar ini 0 ya. Biar M kuadratnya positif. Berarti M pindah ruas, jadi M kuadrat jadinya, min M kuadrat jadinya M kuadrat ya. Terus ini plus M. Ini min 2M pindah jadinya min 2M. Min 6-nya biarkan. Berarti ini 0. M kuadrat. M kurangi 2M. Min M. Min 6. Itu ya. Atau M kuadrat min M min 6 sama dengan 0. Gitu. Nah, ini bisa difaktorkan. Atau adik-adik, ini harus jeli ya. Ini tidak perlu difaktorkan. Kenapa? Di sini mintanya jumlah semua nilai M. Adik-adik kalau masih ingat, dulu di persamaan kuadrat ya. Ketika kita persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini punya dua akar, Kak. X1 dan X2.
Maka adik-adik masih ingat nggak? X1 ditambah X2 rumusnya apa? X1 dikali X2 rumusnya apa? Masih ingat nggak? Oh, min Min? tambah min 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 B per Nah, min B per A. A. Betul. Ini C per A. Min Ya C enggak? per A. Ya. Nah, yang ini X1 tambah X2 itu kan boleh kakak tulis jumlah semua nilai X, ya enggak? Boleh enggak? X1 tambah 2 itu kakak tulis jumlah semua nilai X. Kalau Ya, ini boleh. hasil kali semua X. Hasil kali semua X. Nah, sama kan ya? Sama. Akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2. Berarti kalau dijumlahkan ya X1 tambah X2. Boleh kakak bahasakan jumlah semua nilai X. X mana? X1 dan X2. Hasil kali semua X mana? X1 dan X2. Nah, seperti itu. Jadi, soal ini tidak perlu difaktorkan. Karena di sini apa? Mintanya jumlah semua nilai M. Karena ini persamaan kuadrat dalam variabel M. Maka, mintanya jumlah semua nilai M. Berarti M1 tambah M2. Rumusnya tadi apa? Min Min B B per per A. A. Min B-nya berapa? Min B itu 1. koefisien X ya. Nah, min, sat, min, 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 min 1 ya. Min Ya. 1 per A-nya 1. koefisien kuadrat 1. Min kali min plus 1/1. Berarti nilainya adalah 1. 1. Oke. Atau Kak, ini kalau mau difaktorkan kan bisa nggak? Bisa. Nah, jadi adik-adik harus jeli. Kadang ada soal-soal persamaan kuadrat itu yang tidak bisa difaktorkan adik-adik. Gitu ya. Kadang biasanya kalau pertanyaannya jumlah semua nilai X atau jumlah semua nilai M, itu biasanya ada beberapa soal yang tidak bisa difaktorkan. Nah, kalau persamaan kuadratnya tidak bisa difaktorkan, kemudian adik-adik mengerjakannya difaktorkan, ya sama aja bohong ya, nggak bisa difaktorkan, kita ngerjainnya difaktorkan gitu. Jadi harus jeli. Jumlah semua nilai X, X1 tambah X2, rumusnya min B per A. Hasil kali semua X, berarti X1 kali X2, rumusnya C per A. C per Nah, A. ini bisa difaktorkan. Ini bisa difaktorkan. Ada yang tahu ini faktorkannya berapa jadinya? Min 3 plus 2. X plus 2. X berapa? X plus 2 ya, sama X Min 3. X min 3. Oke, kalau berarti sini X-nya sama dengan min 2. Yang ini berarti X-nya sama dengan 3. Nah, mana yang X1, X2 bebas, karena di sini nggak ada ketentuannya mana yang X1 atau X2. Ini mohon maaf M ya, mohon maaf salah nih. Oke, kan ini persamaan kuadratnya dalam variabel M. Oke, maka kalau dijumlahkan ya, min 2 ditambah 3, hasilnya adalah 1. Atau 3 ditambah min 2 sama aja. 3 kurangi 2, hasilnya adalah 1. Gitu. Oke ya, itu soal nomor 7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mungkin kita sampai nomor 10 aja ya, atau mungkin kita cukupkan nanti beberapa. Ini udah cukup malam ya. Oke, nomor 8. Nah, ini ada yang, ini enggak? Tadi kakak sudah sempat bahas. Ketika ada persamaan garis, dia titiknya berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, maka ada cara cepatnya. Misalkan A, ini B, tadi rumusnya apa ya? Persamaan garis ini. Nempel Y dikalikan X, nempel X dikalikan Y. Iya. Berarti persamaan garis ini gimana? Persamaannya AX plus X plus BY sama B dengan A. sama dengan AB. Oke, betul. Nah, ini pun juga sama ya. Ini sama, berarti ini kan di sini adalah apa? Sini itu A, sini itu apa? Sini B. Nah, sama ya. Berarti persamaan garis ini itu adalah apa? AX plus BY sama dengan AB. Oke. Oke, kakak tulis di bawah sini ya. Nah, tapi di sini diketahui persamaan garis di atas itu ternyata persamaannya ini, Kak. Nah, terus gimana? Oke, gampang. Berarti persamaan yang tadinya AX plus BY sama dengan AB, kita rubah menjadi bentuknya seperti ini. Polanya mengikuti. Di sini polanya apa? Y-nya sendirian. X sama konstantanya ngumpul. Ya udah, dengan cara yang sama kita rubah aja. Berarti BY, stop dulu. Ini pindah ruas, ya enggak? Yang tadinya Iya. AX pindah ruas jadinya min AX gitu. Ditambah
AB. Kak, di sini mintanya Y doang. Ya udah, berarti ini Y doang. Berarti semuanya dibagi B. Ya enggak? Berarti Iya. Y semuanya dibagi B. Min AX per B plus AB dibagi B. Berarti Y sama dengan min AX per B ditambah A. Ya enggak? Iya. Nah, oke. Nah, ini kan bentuknya sama dengan yang ini, Kak. Dengan yang tadi. Di soal Y sama dengan PX plus A. Nah, ini kan hanya menyamakan letaknya saja. Oke. Koefisien X-nya di sini, dia itu kan adalah apa? Min A per B, ya enggak? Ini apa? Di sini P. Ini A, udah sama-sama A. Ya udah, selesai. Betul kan? Berarti ini otomatis ini sama dengan ini. Berarti dari sini kita ketahui berapa? P itu nilainya apa? Min A Min per A per B. iya enggak? Oke, selesai. Iya. Terjawab sudah. Min A per B. Jawabannya adalah C. Gitu ya. Jadi ini langkah pertama kita buat persamaan garisnya. Ingat ada cara cepatnya. Nempel Y kalikan X kalikan Y, ditambah hasil kalinya A kali B. Kemudian ini mintanya dibuat Y seperti ini saja. Nah, setelah itu tinggal samakan posisinya aja. Yang ada X-nya, X. Nah, berarti ini variabel koefisien X-nya min A per B. Ini koefisien X-nya P. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga sama nih. Ini juga sama ya. Apa namanya? Sebuah garis terlihat pada gambar bentang kartesio di atas. Jika garis tersebut digeser dua satuan ke kanan, maka titik potong antara garis dengan sumbu Y. Nah, ini tinggal geser aja. Ingat digeser ke kanan ya. Digeser ke kanan, berarti digeser ke kanan. Kalau digeser ke kanan ke sumbu X positif kan ya. Berarti yang berubah itu nilai X-nya atau Y-nya? Nilai X. Nah, X-nya. Berarti yang tadinya 0,6 digeser dua satuan ke kanan jadinya berapa? 2,6. 2,6, betul. 2,6 ya kira-kira di sini aja lah. Ini 2 itu ya. 2,6. Oke, berarti titiknya di sini. Kemudian ini berapa? Min 4,0 digeser jadinya min Min 2. 2,0 ya enggak? Oke, min Iya. 2,0. Oke, di sini. Nah, ini berarti garisnya sama nih. Ingat ya, digeser itu tidak merubah gradien, hanya merubah posisinya aja. Di sini. Oke. Berarti pertanyaannya garis setelah yang digeser ini tadi, ya, titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini. Ya enggak? Ini titik pot sumbu Y. Nah, tadi garis itu melalui dua titik. Kalian udah tahu. Ini misalkan X2, Y2. Ini X1, Y1. Rumusnya apa tadi? Y min Y1 per Y2 min Y1. Iya, 1. X min X1 per X2 min X1. Berarti Y1-nya berapa? 0 ya. Y2-nya 6, kurangi 0. X1-nya itu min 2. Min 2 gitu. X2-nya 2 min 2. Berarti ini Y min 0, 0. Y 6 min 0, 6. X min 2, berarti X plus 2 per 2 min 2 berarti 4 ya. Ini kan tinggal kali silang aja ya. Kali silang berarti 4Y sama dengan 6 kali X plus 2. Nah, ini tidak perlu ada disederhanakan. Karena apa? Karena mintanya bukan persamaan garis, tapi di sini apa mintanya? Titik potong garis dengan sumbu Y. Oke, jadi kalau tipot atau titik potong dengan sumbu Y, maka syaratnya apa? Ada yang masih ingat nggak? Oh, X sama dengan 0. X-nya harus A0. Berarti kebalikannya, kalau yang ditanya titik potong dengan sumbu X, maka syaratnya Y sama dengan 0. sama dengan 0. Nah, di sini mintanya titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya 0. Ya udah, berarti X-nya diganti 0 aja. Berarti 4Y sama dengan 6 dikalikan 0 plus 2. Gitu. 4Y sama dengan 6 kali 2. 4Y sama dengan 12, berarti Y-nya 12 dibagi 4 ya. Y-nya adalah 3. 3. Maka titik potong dengan sumbu Y jadinya adalah 0,3. 3. Seperti itu. Oke, satu lagi adik-adik ya. Ini udah
cukup malam ya. Barangkali ada adik udah ngantuk gitu ya, mau malam mingguan. Kita satu lagi ya nanggung soal 10. Nah, ini agar garis M plus X ya, M plus 1X. Nah, ini kan sama ya. Ini sebenarnya kayak persamaan garis itu loh. AX plus BY plus C sama dengan 0 ya enggak? Ya. Ini juga sama nih yang ini. AX plus BY plus C sama dengan 0 gitu ya. AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, masih ingat ya, kalau AX plus BY plus C sama dengan 0, gradiennya M, rumusnya apa? Min, Min. min, min apa? Oh, min. Min A per Min A per B. B ya. Oke, nah ini juga sama nih. Kak, agar garis ini dan garis itu saling tegak lurus. Nah, ingat adik-adik, tadi kalau saling tegak lurus berarti gradiennya apa ya? Saling berkebalikan. Kalau Ya. M1-nya 2/3, kalau dia tegak lurus, maka M2-nya berapa? Min 3 per 2. 3/2. Oke, sip. Itu. Nah, ini dengan cara yang sama. Garis M1. M1 itu garis yang pertama. Berarti rumusnya min A per B. Oke. Koefisien A-nya berapa? Koefisien X-nya. Min A. A-nya berapa berarti ini? Min M plus 1. M plus 1. Betul. Per B. B-nya itu berarti berapa? 2M Nah, 2M5. oke. kurang Min 5 ya. Oke, ini ada disederhanakan boleh. Ini min kali M, min M, min kali 1, min 1, gini boleh. Biarkan juga nggak apa-apa. Oke, ini kita stop dulu. Ini M1. Nah, dengan cara yang sama, kita cari M2. M2 rumusnya sama. Min A per B. Berarti berapa itu? Min. A-nya berapa berarti ini? M dikurangi 2. N kurangi 2, betul. Per B-nya berapa? Min 4. Ini ada minnya nih. Min 4. Min 4 ya. Oke, min 4. Oke, ini min sama min bisa dibagi ya. Min kan bagi min hasilnya plus ya. Ya. Oke, berarti langsung aja M min 2 per 4. Ya enggak? 4. Ya. Oke. Nah, sudah. Kak, kalau ini saling tegak lurus, dia gradiennya saling berkebalikan dan tandanya berubah. Berarti M1 sama dengan min 1 per M2. Atau saling berkebalikan. Berarti M1-nya min M min 1 per 2M min 5 sama dengan, berarti berapa? Min 4. Ingat ya, ini tandanya dibalik berubah ya enggak? Ya. Ini kan M min 2 per 4, berarti jadinya 4 per Oh. M min 2. M. Tapi tandanya berubah, berarti dikalikan min ya enggak? Ya. Oke, dikali min gini ya enggak? Paham ya? Oke. Paham. Oke, ini tinggal kita kalikan saja. Berarti ini min M, min 1 biarkan per 2M, min 5. Nah, ini min 4 kalikan aja. Min 4 per M, min 2. Nah, ini kan sama kayak tadi ya, tinggal kalikan silang. Berarti min M, min 1 dikalikan M, min 2 sama dengan min 4 dikalikan 2M, min 5. Nah, ini harus teliti aja. Ini min M kali M, dan seterusnya ya. Ini kalian. Min M kali N min M kuadrat. Min M kali min 2 plus 2M. Min 1 kali M min M. Min 1 kali min 2 plus 2. Min 4 kali 2M min 8M. Min 4 kali min 5 plus 20. Nah, ini gabungkan saja. Min M kuadrat. Ini berarti plus M ya. Ini M. Pindah nih. Plus 9M. Plus 2 min 20 ya enggak? Ya. Min M kuadrat plus berapa? Kok 9, salah ya 8 ya. 9M min 18. Min Oke. 8. Atau kita kalikan negatif semua, atau kita rubah tandanya semua, dibalik semua ya. M kuadrat min
9M plus 18 sama 18. dengan 0. Oke. Oke ya. Nah, ini berapa nilai M? Nah, ini kita faktorkan aja. M. Ingat ya, kalau pemfaktoran itu cari hasil perkaliannya. Kalau dikalikan, itu angka pojok. Ini angka pojoknya 1, angka pojoknya 18. Berarti 1 kali 18, 18. Kalau dijumlahkan, itu angka yang tengah-tengah. Ini min 9. Gitu. Cari dua bilangan, kalau dikalikan 18, kalau dijumlahkan 9, min 9. Nah, kalau adik-adik bingung, adik-adik cukup cari dari hasil perkaliannya. Bilangan berapa kali berapa sih hasilnya 18? 18 itu kan bisa dari 1 kali 18, atau 2 kali 9, atau 3 kali 6, dan seterusnya. Nah, kalau 1 sama 18, betul, tapi 1 sama 18 tidak mungkin jadi 9. Gitu ya. 2 sama 9, 18. Tapi 2 sama 9 nggak mungkin jadi 9. Nah, tapi kalau 3 kali 6 bisa 18. 3 sama 6 juga ada kemungkinan jadi 9. Nah, berarti yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini enggak. Berarti ini 3 sama 6. Tinggal mana yang positif, mana yang negatif. Atau dua-duanya positif, atau dua-duanya negatif. Gitu. Kira-kira yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya, betul. Dua-duanya negatif. Berarti dari sini ketemu M-nya 3, atau dari sini ketemu M-nya. Nah, berarti jawabannya ada 2M. Nah, di sini tinggal menentukan saja. Di sini yang murni adalah 3. Seperti itu. Nah, demikian adik-adik. Kita cukupkan saja ya. Sampai soal nomor 10. Ini kakak masih punya 5 soal sebenarnya ya. Ini adik-adik nanti silakan bisa dicoba. Ini ada nomor 11 ya. Seperti ini soalnya. Kemudian ada soal nomor 12 ya. Ini soal adik-adik bisa gitu ya. Ini ada nomor 13 gitu ya. Ini angka 3. Kemudian ada nomor 14. Ini mohon maaf ini salah. Ini harusnya ini 0 min 2,0. Min 2,0. Ini salah ketik nih. Kemudian 0,2 betul. Yang terakhir itu seperti ini. Nah, nanti silakan adik-adik bisa digunakan ya untuk uji coba atau untuk latihan mandiri seperti itu. Nanti silakan adik-adik kalau misalkan mau bingung, adik-adik mau tanya ya, misalkan bingung, mau konfirmasi Kak ini betul atau tidak, silakan nanti adik-adik bisa ditanyakan saja. Silakan nanti adik-adik jangan lupa gabung ya di channel Telegramnya Kakak. Ini ada channelnya di Mentor Matematika channel di grup ya. Di grup ada, di channelnya juga ada. Silakan nanti adik-adik bisa bergabung, searching aja di Telegram Mentor Matematika. Nanti silakan adik-adik bisa join grupnya, silakan bisa diramaikan. Kalau adik-adik mau tanya-tanya soal ya silakan saja ya. Tanya-tanya soal di situ. Insya Allah nanti ketika kakak tidak ada kesibukan, insya Allah pasti akan kakak balas. Itu. Silakan mau konsultasi tugas gitu ya. Misalkan Kak ada tugas ini Kak kok Madan bingung ya Kak, silakan nanti adik-adik bisa bisa apa namanya tanyakan saja di grup seperti itu. Insya Allah nanti ketika ada apa namanya ketika ada apa waktu insya Allah kakak pasti balas seperti itu. Oke ya. Demikian adik-adik apa namanya pembahasan kelas online pada pertemuan kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Mengingat adik-adik ini semuanya rata-rata kelas 12 kan ya? Ada yang di bawah kelas 12? Ada nggak di sini? Oh iya sih, nggak apa-apa gap year malah peluangnya lebih besar ya, insya Allah untuk UTBK tahun depan karena waktunya fleksibel banget untuk belajar ya. Yang penting semangat, silakan di manage waktunya, diatur waktunya. Nih kalau ini yang hadir ada 12 ya. Apa namanya? Seharusnya ini yang hadir ini ada hampir 100-an ya. Kalau berdasarkan kemarin yang sudah mendaftar, tapi ini mungkin ada halangan itu ya. Insya Allah nanti teman-teman yang tidak bisa hadir bisa lihat tayangan ulangnya di YouTube kakak. Dan insya Allah kakak share juga di YouTube. YouTube-nya sama ya, Mentor Matematika. Nanti adik-adik bisa silakan bisa searching. Insya Allah sebenarnya untuk kakak itu channel YouTube-nya insya Allah sebenarnya udah banyak ya. Cuma
memang karena kesibukan kakak ya. Kakak itu kan juga jadi guru SMA di sekolah gitu ya, ngajar kelas 12, ngajar kelas 11, kemudian jadi guru bimbel juga gitu ya. Jadi memang kesibukannya cukup cukup sibuk gitu ya. Jadi memang kadang untuk buat konten-konten di YouTube itu memang ya sambil menunggu waktu luang gitu. Insya Allah tapi ketika kakak ada waktu luang, insya Allah kakak bikin channel, bikin konten di YouTube seperti itu. Untuk membantu adik-adik saja, untuk membantu apa menambah referensi adik-adik untuk mempersiapkan belajar UTBK seperti itu. Ya, tujuan kakak itu untuk membantu adik-adik. Nah, silakan nanti misalkan barangkali adik-adik ada yang mau kak, itu bimbel-bimbelnya kakak itu gimana ya? Silakan bisa join-join, bisa calling-calling kakak aja ya. Mau tanya-tanya boleh. Intinya bimbel mentor matematika itu enggak hanya matematika saja ya. Mapel lain ada sejarah, ada ya macam-macam lah. Intinya semua mapel di SMA itu ada seperti itu. Baik dari SD, SMP, SMA insya Allah ada gitu. Nah, silakan nanti kalau ada yang mau tanya-tanya bisa ditanyakan lebih lanjut gitu ya. Oke, seperti itu saja adik-adik. Terima kasih. Ini mudah-mudahan bermanfaat dari kakak. Sekali lagi mohon maaf ya, karena ada pengunduran jadwal yang seharusnya minggu kemarin, kemudian diundur hari ini, kemudian hari ini harusnya sore, ini diundur malam. Mohon maaf ya sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya adik-adik. Sehat selalu, tetap semangat ya mengikuti seluruh kegiatan di sekolahan ya. Silakan persiapkan waktu adik-adik untuk UTBK sebaik mungkin, mumpung waktunya masih panjang. Terima kasih. Demikian dari kakak. Kakak akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Terima kasih. Waalaikumsalam, selamat malam Kak. Terima kasih juga. Oke. Terima kasih, Kak. Insya Allah nanti PDF-nya juga kakak share ya. Nanti silakan bisa pantengin di grup aja ya. Nanti grupnya insya Allah ada. Atau nanti by WA juga ada insya Allah. Seperti itu. Ada rekamannya, ada PDF-nya. Ada PPT-nya juga. Oke, silakan bisa live ya.